orang-orang yang menolak pengajaran Yesus, yang berusaha membunuh Yesus, kata Yesus, kamu mengerjakan pekerjaan bapakmu sendiri. Siapa bapak yang dimaksud oleh Yesus di situ? Ya, iblis adalah pembunuh sejak dahulu kala. Terus? Nah, berarti yang berusaha membunuh Yesus adalah pekerjaan iblis. Gimana? Benar kan ya? Di kalangan umat Nabi Muhammad, karena Anda tidak mau dan mengikuti apa yang diajarkannya. Anda percaya Joe Biden adalah presiden Amerika, percaya, tetapi Anda karena bukan warga negaranya, tidak mengikuti aturannya dan undang-undangnya, juga KTP-nya bukan sana, ya Anda jangan akui bahwa Anda adalah warga sana. Nggak bisa, Anda cuma mengakui saja. Gitu loh. Perumpamaannya terlalu dangkal ya, kapitalisasinya terlalu kecil ya, bahwa ajaran gimana? Nabi itu mendunia, Pak. Ajaran Kristus juga mendunia. Jadi Nah, kalau sekarang Anda mengakui tidak boleh lah, iya. Lah Anda kan Kristen, Anda Kristen mengakui bahwa Nabi Muhammad itu adalah Nabi, Rasul, utusan Allah. Anda akui kan itu? Dan mendunia juga. Mendunia. Nah, sekarang Anda mengakui itu, mengikuti, menerima atau tidak? Pegang sebagai identitasnya atau tidak, Pak? Identitas Anda tetap Kristen kan? Ya. Ya, bagaimana Anda mau di dalam golongan umat Nabi Muhammad yang diselamatkan, sementara identitas Anda sebagai Kristen, kan gitu. Tetapi pengakuan Anda kami hargai. Ya udah cukup. Terima kasih. Jadi iya, terima kasih sama-sama. Terima kasih. Mungkin gini, itu adalah kalau suku Maya itu masih eksis dan kebenaran ada di Indonesia, mungkin juga suku Maya diangkat jadi satu agama. Karena pengorbanan manusia itu di suku Maya juga ada. Enggak seperti itu, enggak seperti itu. Suku Maya itu kan menyembah matahari kan, tidak seperti itu, Pak. Tidak. Saya bicara dalam konteks pengorbanan manusia, darah manusia, Pak. Oh iya. Oh ya, ini menariknya tadi gini, Pak. Anda menjelaskan tentang pengorbanan begini. Yang dihentikan oleh Tuhan itu sistem korbannya atau dosanya, Pak? Ritual berkurbannya atau dosanya? Gini ya, saya lagi maaf kalau salah. Ini Adalah pertanyaan agak ringan ini. Perjanjiannya. Yang dihilangkan oleh Tuhan itu, tadi kan Anda katakan upah dosa itu maut. Ya. Karena manusia berdosa, maka terjadilah kematian dan sudah banyak melakukan dosa berkurban. Nah, sehingga dikasihlah karya pengorbanan terakhir, yaitu Yesus, kan gitu. Nah, pertanyaan saya, yang dihentikan oleh Tuhan ini perbuatan dosanya atau pengorbanannya? Sebentar ya, perbuatan dosanya atau caranya ya? Itu kalau atau pengorbanannya? Atau pengorbanannya. Kurang paham saya yang dimaksud dengan atau pengorbanannya ini yang bagaimana ya? Loh, bisa dijelasin. Buat Anda penumbalan lagi. Pengorbanan Yesus di kayu salib itu kan karya terindah dari Tuhan katanya. Ya. Sehingga tidak ada lagi kurban, bener nggak? Ya. Sudah disempurnakan dengan matinya Yesus di kayu salib sebagai kurban terakhir, kan gitu. Habis itu tidak ada lagi hukum kurban. Nah, setelah ditiadakan hukum berkurban dan terakhir ditutup oleh Yesus dibunuh di kayu salib, pertanyaan saya, yang namanya dosa, tindakan berdosa, berbuat dosa, kematian itu masih ada atau tidak? Masih. Jadi yang ditiadakan itu apa? Hukum berkurbannya atau dosanya? Dosanya tidak bisa berhenti ya, karena kita masih hidup di dalam manusia ya. Ya berarti
Berarti Tuhan hanya menghentikan cara pengampunan dosa, tetapi perbuatan dosa tetap berlanjut dan kematian akibat dosa tetap berlanjut, kan Pak? Betul. Pandai. Nah, di mana Bapak. karya terindahnya, Pak? Nah, oke. Karya terindahnya adalah ya kita diberi contoh ya, diberi contoh tauladan. Jika engkau ingin ya masuk ke dalam surga, ikutilah contoh ya teladan Yesus Kristus. Tadi Disalib jadi juga artinya, maksudnya? Tidak, contoh itu ada tadi ajaran-ajaran Tetap kasih. disangka juga salibnya akhirnya gitu. Jadi karya salib ini Sebentar. apalah jadinya? Sebentar, karya salib itu perumpamaan, Bang. Oke, Oh, pertanyaan bagus ya. perumpamaan. Karya salib itu adalah penyalipan daging ya, penyalipan daging. Demikianlah orang Kristen itu harus menyalipkan daging ya. Ntar jangan dipotong dulu. Apa artinya? Menyalipkan daging ya tadi Bang, mengampuni, mengasihi. Itu namanya menyalipkan daging. Kemudian tidak boleh sombong, tidak congkak. Kemudian hidup di dalam kebenaran. Seperti itu, mengasihi orang tua, keluarga, anak, istri, bertanggung jawab, bekerja dengan baik, tidak mencuri dan lain sebagainya, tidak berbohong. Itulah yang disebut penyalipan. Penyalipan. Jadi dimatikan apa ya? Kalau orang Islam bilang nafsu ya, angkara murka ya. Penyaliban gitu. Penyaliban dimaksud atau hukum tentara Romawi, Pak. Dibunuh digantung di kayu salib. Itu 2000 tahun yang lalu Bang. Tapi kita bicara konteksnya hari ini ya. Penyalipan daging konteksnya hari ini. Abang sulit mengerti Bang. Akan sulit mengerti. Jangankan Kenapa abang yang yang digunakan sebentar Pak? Kenapa yang Iya. Anda gunakan itu ilustrasi contoh dari bangsa penjajah, orang yang dengan kejinya membunuh Yesus? Kenapa tidak menggunakan hukum dari pengajaran para nabi dari kalangan Bani Israel? bingung saya jawabnya ini. Kita Bingung bicara lagi. tentang bingung. Kita harus Ya, harus karena jujur gini ya. Pak, ke pengajaran Bani Israel tanpa ada kekejian, pembunuhan terhadap manusia tidak bersalah kan sudah mengajarkan berbuat baik, sudah mengajarkan merelakan harta yang dimiliki, sudah mengajarkan jangan bersaksi dusta. Oke. Kenapa bingung? Oke, di dalam firman ada di situ tertera ya, ada orang kaya ya yang bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apalagi yang ingin aku lakukan supaya mendapatkan Guru yang kerajaan?" baik bukan Tuhan. Ya, oke, guru yang baik ya. Salat. Tadi saya udah bilang saya nggak pandai Bang, maaf saya masih dangkal. Guru yang baik, apalagi yang harus saya lakukan? Apa kata Yesus? Jual segala milikmu dan ikutlah aku. Nah, seperti halnya hari ini, jual segala milikmu itu artinya menjual segala apa ya, kesombongan, kemarahan. Aduh, Jadi sulit abang bukan agak gitu mengerti. Pak. Bukan gitu Pak. Nih narasi yang tepatnya itu ya. Saya bantu ada di Lukas, ada di Matius 19, 16, 17 dikatakan pertanyaan dari muridnya. Ada seorang murid mendatangi guru. Dia bertanya, "Guru yang baik, Orang kaya. perbuatan Maaf, apa?" belum jadi murid dia. Dia orang kaya. Maaf, dia orang kaya. Loh iya, dia Yang hartanya memanggil berlimpah. guru sama Yesus. Oke. Istilah Bapak lebih Guru tahu. yang baik, perbuatan apakah agar aku masuk ke dalam kerajaan surga? Apa jawab Yesus? Mengapa engkau katakan aku baik? Hanya satu saja yang baik, yaitu siapa? Allah. Bapakmu yang di surga, Allah, kan Bapa, gitu. ya. Jika engkau ingin masuk ke dalam kerajaan surga, lakukanlah segala perintah Bapak Taurat. atau Bapak. Perintah Allah, Bapak. jangan membunuh, Iya. jangan bersaksi dusta, jangan berzina, hormati orang tua, dan seterusnya. Nah, ketika hukum itu dijelaskan oleh Yesus, apa jawab orang itu? Semua itu sudah kulakukan guru, apalagi? Nah, dia masih kurang malah hukum itu. Baru kata Betul. Yesus, juarlah seluruh hartamu, bagikan kepada si miskin, lalu ikutlah denganku. Ikut jadi murid Ya. Yesus. Iya. Lalu
Dia pergi dengan sedih karena hartanya banyak. Kan begitu ya lanjutannya. Iya, dia nggak mau menjual hartanya. Nah, Iya. itu kira-kira kalau dia menjual hartanya, ikuti pengajaran Yesus, ikuti Yesus, dia masuk surga atau tidak? Berat lagi. Ikuti teladan Yesus. Ya ikuti Dia apa masuk yang diajarkan oleh Yesus, ikuti apa yang diperintahkan oleh Yesus, kira-kira dia masuk surga atau tidak? Ya. Terus? Iya kan? Tanpa Yesus harus disalib. Iya. 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 Terus. Terus. Kamu ini pinter ya. Terus. Suka saya. Loh, itu kan Bibelnya, Pak, bukan saya. Gimana sih? Oke, Iya. lanjut. Nah, sekarang begini, Pak. Sekarang begini. Amsal 6 16, 17, 18. Di situ dikatakan 6 perkara menjadi kekejian bagi Tuhan. Bahkan ada 7 perkara yang menjadi yang dibenci di dalam hatinya. Iya. Perkataan dusta, menumpahkan darah manusia yang tidak bersalah. Iya. Dan seterusnya ya, banyak poin-poinnya kejahatan itu. Nah, sekarang begini Pak, artinya apa? Penumpahan darah manusia tidak bersalah adalah hal yang paling dibenci oleh Tuhan. Bener nggak? Iya, betul. Oke, ya artinya penyaliban terhadap Yesus adalah kekejian bagi Tuhan. Iya, terus. Loh, kalau kekejian bagi Tuhan, kenapa malah Bapak bilang dosa Anda ditebus oleh Tuhan? Iya juga ya. Kayak aku bilang kamu mumet bicara tentang mumet pusing gitu nggak? Lo memang pusing, memang susah sekali untuk memahami ini ya. Tentu saya belum levelnya menjelaskannya. Ya Bapak dari tadi menjelaskan bahwa ayat gimana sih? Nah, Enggak, yang tentang pertanyaan Bapak nih luar biasa ya. Udah menusuk ke kalbu ya. Udah menusuk kalbu. Saya ingin menjelaskan, izin Bapak, tapi saya kok mulut saya masih terkunci. Artinya apa? Roh Kudus tidak mengizinkan. Berarti saya penjelasannya nanti salah. Paham ya? Jadi maafkan saya ya. Ya, biar nanti siap. Ya biar nanti Tuhan sendiri yang menjelaskan, ya, yang menjelaskan. Makanya saya selalu di setiap komal itu, sudahlah, jangan saling menyerang. Begitu juga kepada apologet Kristen. Saya tuh paling benci loh Pak sama yang namanya Saiduddin Ibrahim loh Pak. Menyerang membabi Buddha. Dia tidak boleh seperti itu. Mualaf. Saya sampai bikin YouTube-nya itu. Saya kepingin dikirim ke tempat beliau itu nggak boleh. Itulah perpecahan di Indonesia kan dimulai dari salah satunya beliau itu yang membuat gerakan murtadin dan lain sebagainya. Itu tidak semua Kristen seperti itu Pak, izin mohon maaf, bahkan boleh saya katakan itu penyesat bukan Kristen. Iya. Maaf Pak, maaf lah ya, saya Kalau berani katakan kepada mereka yang Iya. yang selalu menjelek-jelekkan ajaran Quran maupun Nabi, kalian sesat. Kristen tidak begitu kawan, tidak seperti itu. Itulah. Jadi artinya kalau orang sedunia ini seperti saya mungkin nggak ada itu peperangan lagi ya. Oh sorry, bukan saya ya, maaf saya terlalu sombong nanti. Enggak, saya harus memberikan contoh teladan. Seperti inilah hidup saya, penuh kasih. Bagaimana saya memang jatuh di dalam dosa ya, tapi ya nanti minta ampun sama Tuhan, nanti berjalan lagi seperti anak-anak itu, jatuh bangun, tapi tetap bangun gitu, tetap berjalan. Iya. Agar orang itu melihat saya, melihat Anda. Pak, tapi saya izin nanya dong, izin nanya. Ya. Kalau Bapak masih merasa ada dosa, berbuat dosa, lalu bertobat, karya terindah tadi apa fungsinya Pak? Penebusan dosa itu? Karya terindah itu jadi begini Bang. Ini saya sekali lagi maaf ya kalau salah ya. Hukum Taurat itu mustahil untuk dilakukan manusia ya pada zaman sekarang ya. Hukum Taurat
ya, ada 600 lebih hukum Taurat dan 10 perintah Allah itu ya. Faktanya ya itu sulit sekali dilakukan. Bahkan mustahil mengikuti hukum Taurat, Bang. Oke, Ya. oke, baik Pak, sedikit izin. Nah, Ya. yang sulit dengan yang mudah biasanya dapat rewardnya bagusan yang mana Pak? Yang sulit. Yang sulit. Kalau yang mudah paling banter kipas angin, bener nggak? Sepeda lah paling tinggi. Nah, iya, wajar dong. Tuhan menguji manusia dengan memberikan aturan, dia mau sabar atau tidak. Karena hadiahnya nanti terindah dari surga. Kalau Anda juga katakan sulit, Anda katakan sulit, Pak. Tadi obrolan Yesus dengan obrolan Yesus dengan orang kaya itu malah nantangin itu, Pak. Semua itu sudah aku kerjakan, guru. Mana lagi? Nah, aturan Taurat itu sudah dikerjakan sama dia. Berarti gampang. Kalau memang itu semuanya sulit dikerjakan, ya wajar. Karena memang imbalannya juga nanti besar, Pak. Bapak kalau punya uang 100.000, jangan berharap juga pengen dapat mobil, kan gitu. Iya. Ya, lanjut. Ya, bahwa betul sulit itu zaman dulu dibilang gampang ya bagi orang kaya itu kan. Tapi kalau sekarang ini sulit, Bang. Sulit sekali, kita gerak sedikit mata kita melek gitu aja sudah keinginan dosa yang ada di dalam pikiran kita ya. Kayaknya untuk Pak Alex ini mungkin Ustadz Alif ya, kita mesti pakai bahasa sederhana saja. Kalau Pak Alex masih meyakini bahwa Yesus itu adalah Tuhan ya, kita sepakat lah semua di ajaran manapun di muka bumi ini sepakat bahwasanya Tuhan itu tempat bergantungnya harapan semua makhluk, baik manusia maupun yang lain. Tetapi ada satu ajaran justru malah terbalik, Pak. Tuhan yang digantung, Pak. Bagaimana ini, Pak? Iya, itu perbuatan dosa ya. Kutuk manusia sejak zaman Adam dan Hawa itu memang harus gantung manusia ditebus jadi ya. dosa, apalagi gantung Tuhan, Pak. Iya, Pak. Itu memang kurang ajar itu orang-orang Roma dan ahli Taurat dan Farisi itu kan tidak mau kehilangan ini ya. Kehilangan pengaruh waktu itu. Iya, Tuhan kok digantung. Bagaimana kita mau menggantungkan harapan kita sebagai makhluk di muka bumi ini terhadap Tuhan? Kalau Tuhannya digantung, Pak. Iya. Kepada siapa lagi kita harus bergantung harapan kita, Pak? Ya, kembali lagi kalau itu ajaran Tuhan itu tentang roh, Pak. Jadi Yesus itu yang waktu di salib itu kedagingan dia ya. Itu aja sih, saya sih tidak bisa menjelaskan lebih detail ya. Iya Pak, masa roh mau disalib gimana caranya, Pak? Nah ya itu, makanya pertanyaan ini kan tadi saya hanya sekedar biar bisa nyambung gitu ya, Pak ya. Allah kita roh. Ya. Masa roh mau disalib lagi seperti itulah jawabannya ya. Maafkan saya kalau kurang bisa memuaskan ya. Ya yang penting kita nganu. Ustadz Alif terima kasih banyak ya. Saya sih percaya sama-sama bahwa kekristenan itu bukan ada yang apologet itu tidak, Ustadz. Tidak demikian. Jadi menyerang membabi buta bukono begini, kalau kalah berdebat terus membalikkan gini ganti bertanya. Aduh sedih saya. Saya kalau bisa teriak, saya akan teriak ya. Saya akan membuat pemahaman di teman-teman semua ya. Tidak demikian. Kekristenan bukan seperti yang kalian dengar atau yang kalian lihat hari ini. Tidak seperti itu. Ya. Betul, Pak. Sepakat saya, Pak. Tapi saya mau sampaikan sesuatu, Pak. Bahwasanya kalau apologet yang Anda maksud itu, menurut saya hanya apologet yang bodoh dan dungu saja, yang kalau diisi kepalanya itu dalam berdiskusi mencari menang dan kalah. Ya. Sejatinya dalam ranah diskusi adalah bukan mencari yang benar, yang menang atau kalah, tetapi mari kita uji. Apa yang kita uji? Bunyi-bunyi daripada atau kalimat-kalimat dalam Alkitab sucinya. Karena panduan daripada umat beragama itu adalah kitab sucinya. Saya rasa begitu, Pak. Halo, Des. Hampir ketiduran saya, bro. Sudah sampai di mana ini bahasanya? Udah sampai airport Changi, bro. Airport Changi Singapura, bro. Jadi udah sampai New York ini.
Dasar milenial. Di persimpangan jalan nih Bang Alek nih Bro Herdi. Sebelumnya Oh, lanjut kenapa? dulu Bang Jeru, nanti baru Bro Herdi ya. Silakan Bang Jeru. Ya, silakan. Sudah, Bang Jeru. saya mau menyampaikan itu satu. Tidak lebih dan tidak kurang bahwasanya saya ingin menempatkan pola pikir dalam ranah diskusi ini bahwasanya jika ada ya kan manusia-manusia atau personil-personil yang membawa pola pemikiran dalam ranah diskusi adalah mencari menang dan kalah, saya rasa itu manusia dungu. Ya kan? Yang kita kedepankan adalah bagaimana kita menguji secara akademis, ya kan, secara ilmu pengetahuan, ya kan, secara aspek-aspek kehidupan, implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Kita lihat apakah kitab suci itu merupakan suatu acuan, bimbingan dalam kehidupan, bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya rasa itu aja, Bang Ucok. Thank you. Ini mantap sekali. Mungkin dari Bang Herdi nih mau berikan pesan buat Bang Alek. Silakan. Oh iya. Ya saya sih dengar-dengar sedikit ya, sayu-sayu ku dengar tentang tebus menebus ya. Jadi ya Tuhan itu bukan menebus dosa, tapi menebus manusia dari maut. Dosa itu diampuni. Kenapa manusianya itu harus ditebus dari maut? Karena manusianya itu tidak sanggup ya keluar atau mengusahakan keselamatannya dari maut gitu. Jadi karena ketidaksanggupan manusia dari maut, Tuhan sendiri yang menebusnya dari maut. Nah, Tuhan mengeluarkan manusia dari maut ya, bukan mengeluarkan begitu saja. Tuhan bisa pakai kuasanya intervensi manusia dari maut bisa. Tetapi sang pendakwa akan mendakwa Tuhan. Tuhan itu tidak adil, mengambil sesuatu tapi tidak ada tebusan. Nah, jadi karena Tuhan Maha Adil, Tuhan memberikan tebusan. Ada harga yang dibayar untuk supaya manusia itu bisa keluar dari maut. Nah, manusia ini semua ya, tidak ada yang terkhusus, nggak ada. Semua manusia dikeluarkan dari maut. Nah, dengan apa Tuhan membayarnya, menebusnya manusia? Dengan nyawanya, dengan darahnya, dengan tubuhnya. Gitu. Nah, itulah yang terjadi di dalam kekristenan. Jadi penebusan itu bukan penebusan dosa, tapi penebusan manusia dari maut. Dosa manusia diampuni. Nah, itu kalau dari kekristenan. Nah, kalau dari Islam ya kan kawan-kawan juga mengetahui, dari kawan-kawan kan nanti di akhir zaman kan ada penebusnya juga. Nah, tetapi kan beda dengan kita. Kalau kita Bang Ibes atau jurus. Bang ini yang Dikit nanggapi lagi, ya, Bang. saya izin lagi ada telepon sama Oke, Bang boleh, Rashid. boleh. Yang Boleh. lain monitor nggak? Sebentar, saya mungkin 5-10 menit. Siap. Oke, ya. Oke. Jadi saya coba dasari argumentasi saya dengan ayat Alkitab ya. Contoh ya, Mazmur ya. Mazmur 49 ayat 7 dan 8. Bunyinya, tidak ada seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Elohim ganti nyawanya. Karena terlalu mahal harga pembebasan nyawa dan tidak memadai untuk selama-lamanya. Ya, itu. Jadi karena ketidakmampuan manusia menebus dirinya atau mengeluarkan dirinya dari maut, jadi Tuhan yang berbelas kasih. Nah, jadi belas kasih Tuhan lah sehingga manusia bisa keluar selamat dari maut. Nah, dalam hal ini kekristenan mengimani itu bahwa Tuhanlah yang menjadi penebus, yang menjadi juru selamat. Nah, dari kawan-kawan muslim ya monggo, siapa penebusnya, siapa juru selamatnya, supaya kita diskusi santai. Ayo lanjut. Bang Ucok Tebas, silakan, paham nggak maksudnya gimana? Kurang paham saya tadi yang ditangkap Maut maut ditebus dengan maut gitu ya maksudnya, Bang Malikil, gimana? Oke, Iya, iya. maut itu maut di dalam Alkitab. Jadi pemahaman Alkitab, bro, mati, maut itu beda, ya. Maut itu ada bahasanya itu kebinasaan. Ya, contoh maut itu kebinasaan tubuh, kebinasaan roh, jiwa. Nah, itu maut. Nah, itu dalam sudut pandang Alkitab.
mati ya mati. Kalau mati itu terpisahnya roh dari tubuh, nah itu mati. Tapi kalau maut itu kebinasaan, tubuh binasa, jiwa dan roh binasa, itu maut. Yesus menebus kebinasaan gitu. Yesus menebus manusia dari maut, gitu. Yesus Kenapa menebus manusia dari maut. Ya karena Manusia dari manusia kebinasaan. melakukan dosa, karena gini ya, ada ayat Alkitab, upah dosa adalah maut, upah dosa adalah kebinasaan. Itu berat ini. berat bro, ya nggak apa-apa, yang ringan-ringan aja dah. Ya bukan karena Bang Herdi di sini. Kalau bukan Bang Herdi mah udah saya sikat dari tadi. Boleh nggak apa-apa, kita santai aja diskusinya bro. Nggak bisa saya nggak bisa. Enggak, itu asiknya diskusi itu seperti ini ya, menghargai, menghormati, yang mana kita tidak memaksakan. Jadi pemahaman Muslim juga nggak bisa setengah mati dipaksakan kepada orang Kristen, demikian juga sebaliknya. Itulah. Kalau dari Quran juga ada yang sama dengan diksi Mazmur tadi, contoh di Banyak, Pak. Al-Hadid ayat 15, tidak akan diterima bagimu tebusan apapun. Lalu di Al-Ma'arij ayatnya 14-15, sekalipun membawa seisi dunia tidak akan diterima tebusan. Ya. Nah itu, di dalam kekristenan karena ketidaksanggupan manusia untuk menebus dirinya, Tuhan ini kan suci nih, Tuhan kudus suci. Jadi manusia tidak akan mungkin bisa mensucikan dirinya atau mengkuduskan dirinya dengan usahanya, dengan kemampuannya. Lalu kalau kagak bisa, lalu bagaimana ceritanya manusia bisa bersanding lagi dengan Tuhan? Nah, otomatis yang bisa melakukan adalah Sang Pencipta. Nah, di dalam iman kekristenan, Sang Pencipta itu yang datang, yang mensucikan manusia, yang menguduskan manusia. Nah, dengan jalan dia mengeluarkan, ditebus. Ingat loh, Tuhan itu maha kasih, maha adil, maha kuasa. Sekalipun Tuhan maha kuasa, dia tidak menggunakan intervensi kuasanya untuk mengeluarkan. Tuhan sebenarnya bisa. Tuhan langsung berfirman, keluar kalian dari maut. Bisa keluar. Tetapi Malikil. ingat, ada iblis. Ya. Iya, Malikil. Ya, Oke. Kita ke dasarnya dulu, Bro. Ke dasarnya dulu. boleh. Pembahasannya. Pertama begini, Bro. Tadi kan saya sampaikan Amsal 6:16, di situ disampaikan 6 hal yang menjadi kekejian bagi Tuhan, bahkan 7 yang menjadi yang dibenci oleh hatinya. Bersaksi dusta, membunuh manusia yang tidak bersalah, atau menumpahkan darah manusia yang tidak bersalah. Ini dulu poinnya. Tuhan membenci tindakan perbuatan membunuh manusia yang tidak bersalah. Anda sepakat atau tidak dengan ini? Iya, sepakat. Terus bro. Nah, berarti tidak dibenarkan pembunuhan terhadap manusia yang tidak bersalah. Oke, terus. Nah, kalau ada yang membenarkan manusia ini tidak bersalah, mati dibunuh dan sebagai penebus dosa atau penebus dari maut, maka itu bukan ajaran Tuhan. Oke, saya jawab ya. Jadi gini, jadi harus dipahami bahwa Yesus itu Tuhan bro, ya, bukan manusia seperti kita. Jadi Yesus adalah Tuhan yang merealisasikan janji keselamatan yang sudah dia nubuatkan, dia firmankan jauh sebelum segala sesuatu itu ada. Dan dia nubuatkan itu ya ketika sudah dia menciptakan, Tuhan sudah mengetahui ya. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, dia beritakan berita itu. Nah, di dalam iman kekristenan, kematian itu ada 3 kawan, ya. Kematian akhlak, kematian akhlak itu lambangnya Adam itu melawan hukum Tuhan, itu adabnya, akhlaknya mati. Karena melawan hukum Tuhan itu kematian akhlak. Kematian terpisah roh dari tubuh yang lumrah terjadi kepada manusia.
ketika kematian terpisah dari Tuhan. Nah, kematian ini yang ketiga ini yang diperbaiki oleh Kristus. Nah, tentang membunuh membunuh manusia itu memang dilarang. Ya, membunuh manusia dilarang. Tuhan itu tidak dibunuh, tapi Dia memberikan nyawanya, kasihnya, itu loh, bro. Karena berlaku hukumnya, nyawa balas nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Itu firman Tuhan. Dan itu juga ditanamkan di dalam Al-Maidah ayat 54, kan di sana dikatakan. Ya. Begitu. Nah, Oke, kita persingkat, bro. Waktu kita kurang lebih 30 menit lagi. Izin artinya kita perpendek. Begini, di Amsal 6:16 ini kira-kira menurut saya paham ya, paham Anda. Di sini kan Yesus yang berfirman, bener nggak? ya, Ya, secara keyakinanmu bahwa Yesus berkata 6 perkara ini yang dibenci oleh Yesus, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya: mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan. Nah, di sini Yesus yang berkata. Artinya Yesus menyampaikan bahwa pembunuhan terhadap dirinya yang dalam kurung sebagai manusia kedagingan adalah dibenci oleh dirinya. oke. Jadi gini, Mari kita lihat. bro. Gimana? Oke, lanjut. Gini, jadi ini tentang untuk gimana? manusia. Sebentar, saya jelaskan. Jadi gini, saya berangkat dari Imamat ya, saya bacakan. Imamat 20 ayat 3. Tuhan berkata begini, aku sendiri akan menentang orang itu dan akan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya, karena ia menyerahkan seorang dari anak kepada Molok dengan maksud menajiskan tempat kudusku. Nah, kenapa Tuhan melarang itu? Karena Tuhan sudah punya maksud dan tujuan. Jadi kepada manusia tidak boleh membunuh. Ya, ini nggak ada hubungannya dengan apa tentang penebusan atau apa, nggak ada, bro. Ini tentang aturan Tuhan kepada manusia. Tidak boleh membunuh Iya, sesama betul. manusia. Itu. Oke, ulangan Jadi itu. tidak Baik, nyambung kita kalau maju. dibawa ke situ, bro. Silakan. Nanti kita sambungnya dari Amsal itu bukan mundur, tapi kita maju. Begini, mari kita dengar apa yang dikatakan oleh Yesus. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu. Yesus itu katakan yang ingin membunuh Yesus adalah mereka, orang-orang yang menolak pengajaran Yesus. Kan gitu? Bener nggak? Terus? Kamu mengerjakan pekerjaan bapakmu sendiri, kata Yesus. Kata Yesus, ini Yohanes 8 ya. Yohanes 8, 40 sampai 44. Mari kita simak. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku, dan seterusnya. Di 41-nya, kamu mengerjakan pekerjaan bapakmu sendiri. Ini kepada orang Yahudi yang menolak pengajaran Yesus. Saya ingin tahu dari Bro Malikil. Orang-orang yang menolak pengajaran Yesus, yang berusaha membunuh Yesus, kata Yesus, kamu mengerjakan pekerjaan bapakmu sendiri. Siapa bapak yang dimaksud oleh Yesus di situ? Ya, iblis adalah pembunuh sejak dahulu kala. Terus? Nah, berarti yang berusaha membunuh Yesus adalah pekerjaan iblis. Gimana? Benar kan ya? Loh. Cek. Ayo Bro Malikil, ini poin intinya di sini. Kedengeran. Hilang sinyalnya tadi. Kepental ya sinyalku kayaknya. Oh, kebental. Iya, gimana Oke. tadi, bro? Baik. Kata Yesus yang berusaha